Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dunia maya untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, biarlah kami menyempatkan waktu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan saat ini. Dan urapi kami semua agar kami dapat mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Juga hamba-Mu juga akan menyampaikan, urapi hamba-Mu agar apa yang menjadi isi hati Allah hamba-Mu dapat sampaikan. Dan kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mendapat judul hari ini Roh Kudus bekerja, dengan ayat utamanya natsnya adalah di dalam Roma 8 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya ulangi sekali lagi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam bulan-bulan ini adalah nilai-nilai atau value yang gereja kita miliki. Selain dari honoring God, kemudian mature, kemudian bless others, dan yang terakhir led by spirit, yang disingkat jadi humble. Nah itu dia. Di bagian terakhir ini bagaimana kehidupan kita harus dipimpin oleh roh Allah. Puji Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bilang Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena roh Allah yang sudah ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahkan bertahta di hati kita. Tetapi Tuhan mau bawa kali ini perenungan kita, bagaimana Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita bekerja melalui kehidupan kita untuk penjangkauan selain diri kita sendiri, untuk berani menjangkau keluar lewat kesaksian hidup kita sendiri. Roh Kudus mungkin tidak berbicara langsung dalam kehidupan kita secara suara yang terdengar, tetapi dia adalah pribadi Allah yang sanggup berkarya melalui kehidupan kita. Dia bisa memberikan pewahyuan atau intuisi ke dalam roh kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersaksi bersama-sama dengan pribadi Allah sendiri bahwa kita anak-anak Allah. Bagaimana roh itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Kita bisa pertama, kita bisa merasakan rasa nggak enak kalau kita melakukan kesalahan atau dosa. Ya ini menarik, karena dalam proses misi atau dipimpin oleh roh untuk pekabaran Injil, nggak harus Bapak Ibu Saudara-saudara berkhotbah, bertobatlah engkau, kerajaan Allah sudah dekat, seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi kita bisa bergerak, berjalan untuk menceritakan atau menjadi pesaksi-pesaksi Kristus, menjadi saksi bahwa ada sebuah kebenaran tentang Kristus melalui kehidupan kita. Karena kita gereja Tuhan adalah surat yang terbuka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama tadi, rasa bersalah akibat dosa, pasti Roh Kudus bicara. Terus kedua, kita punya kerinduan untuk menjadi seperti Kristus. Itu karena Roh Kudus juga. Ini kerja Roh Kudus. Yang ketiga, kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan keluarga Allah. Senang beribadah, bahkan senang untuk datang ke sel grup kita, HG, Humble Group. Menikmati firman Tuhan sama-sama, bicara tentang firman Tuhan sama-sama, saling dikuatkan, merasa ada kepuasan, jadi tambah lagi pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Itu akibat kerja dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi pesaksi-pesaksi di antara kita juga
bagaimana Tuhan sudah tolong kita dan pimpin kehidupan kita. Roh Kudus juga akan memimpin kita dan bekerja dan membuat kita. Yang keempat adalah kita akan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, cari renungan dari gereja kita ini. Dengarin baik-baik, perhatikan baik-baik, berdoa bersama-sama. Dan kadangkala kita cari channel-channel yang lain juga. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus kita miliki. Rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan harus kita miliki. Yang terakhir, yang kelima adalah kita jadi merasa perlu bicara atau bertindak dalam misi. Misi itu adalah sebuah pekabaran Injil juga, di mana roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita untuk menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah, di mana roh yang ada dalam kehidupan kita, yang kita bisa bilang, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang memampukan rohnya kita untuk menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik di rumah, menjadi kepala keluarga yang bijaksana, tidak bikin kesel anak-anaknya dengan kelakuannya. Sebagai ibu rumah tangga, bukan perempuan yang memancing-mancing sehingga jadi keributan ada di rumah tangga. Roh Kudus akan ajar itu, memberikan pengertian. Oleh karena itu buka hati betul-betul sebagai anak, tetap produktif dalam kuliahnya. Walaupun mungkin anak bilang, aduh berat amat nih kuliahnya ini. Tetapi ingat lagi ada tujuan yang besar, di mana Roh Allah mampu memimpin kita. Bahkan Roh Allah bekerja melalui kehidupan kita untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu gak harus pergi ke luar negeri untuk boleh, saya gak larang. Tetapi ada area-area yang ada di sekitar kita juga, kita bisa jadi sebuah lahan di mana kita bersaksi lewat kehidupan kita tentang Yesus. Bukan datang dalam nama Yesus, hei istri bertobatlah, hei suami bertobatlah. Bukan begitu aja caranya. Tetapi kita bisa datang dengan lembut, dipimpin oleh Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya, biar Tuhan pimpin kita sebagai suratan yang terbuka. Saya bacakan sekali lagi Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini di mana kami belajar bagaimana Roh Allah itu bersama-sama dengan kami. Dan ketika Roh Allah bersama-sama dengan kami, roh yang ada di dalam kehidupan kami ini lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia. Dan Roh Allah itu bersama dengan kami, roh-roh kami ini, kami akan selalu bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih dalam keseharian ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada berkat, selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan efatakan segala sesuatunya, Tuhan bukakan setiap pintu dalam kehidupan kami untuk selalu menerima berkat, pertolongan, dan janji Allah dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang produktif hari ini Tuhan, sehingga dengan kehidupan kami yang diberkati, kami dapat jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, ini menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.